Nah. Saya di bandnya gara-gara pakai sendal jepit gitu. Nah, itu saya mau nanyain itu sebenarnya. Itu kenapa, Bab? Maksudnya moniker Babab tuh bagus-bagus. Ada Morgan Vanguard, ada Rigor Mortis, gitu, Homicide, Bars of Death, gitu. Babab tuh itu terinspirasi dari mana sih bisa kayak, alus sih juga pakai kata iya ya kedengaran orang gitu. Tuh, dari dulu tuh saya juga pengen ngerilis folk yang kalau masuk banget gitu. Itu pernah ada dan kemudian berhenti orangnya gitu. Ada pernah yang bagus banget gitu tuh pengen tinggal di poles dikit lagi jebret anjing IP edanan. Kan? Iya, demokratis. Demokratis. Grimlock adalah label yang demokratis. Wah, ngeri. Ya, seperti biasa untuk memulai interview ini saya pengen tertawa dulu ya. Karena ini salah satu keanehan di hidup saya gitu. Kayak pekerjaan ini itu labor of love ini bisa mempertemukan saya dengan beberapa sosok yang asalnya cuma nongkrong doang gitu. Hahaha sambil makan cakwe biasanya. Tapi diposisikan untuk ngobrol gitu dengan konteks wawancara ceritanya. Nah, sosok ini juga konon gitu di publik teh disegani. Gara-gara cakwe. Gara-gara cakwe. Jadi dia teh disegani karena karyanya yang sangat boleh nyebut provokatif lah ya, karya-karyanya dia yang dulu gitu. Statement-statement dia teh tegas dan lugas gitu. Tapi di balik semua itu dia kawan yang baik sebenarnya gitu. Jadi kita akan coba mengobrol dari aspek yang itu aja ya. Kita tanggalkan dulu lah semua kegalakan sosok ini. Galakan ya. Mitos itu. Jadi hari ini kita akan ngobrol bersama Harry Sutresna aka Lord MV aka Bars of Death dan dari Homicide. Tepuk tangan dulu buat Ucok Homicide. Dan gimana introduction orang guys? Bagus kan, mirip-mirip Mata Najwa lah. Anjuy. Bab, sehat Bab? Sehat. Mantap. Bab, kenapa mau datang ke interview ini? Apakah cocok dengan stance Babab yang harus serius interviewnya gitu, in depth? Emang ini serius ya? Ini serius banget, kita main-main nih. Enggak, ini serius banget. Yang enggak, datang ke sini karena emang takut diboykot sama Dika aja di Bandung. Jadi susah. Tadi kita ada obrolan sedikit, kalau saya menganggap Dika ya, Andika Surya dari Collapse itu sebagai bapak indie rock 1 di Bandung. Tapi kalau Babab Chaotic Core dong, itu bapak Chaotic Core Bandung. Kok jadi indie rock sih? Collapse, Bab. Oh iya sih. Collapse. Kan Babab interestnya ke dia zaman Alice ya? Iya, Alice. Lupakanlah itu masa lalu ya. Jadi masa lalu Alice? Iya, Collapse lah sekarang. Emangnya masih mau reuni Alice? Enggak, tuh kan enggak mau katanya. Ya udah. Patahkan ekspektasi kalian, kawan. Payah. Saks dikit. Gelo. Bab, first thing. Orang sebenarnya bingung juga ya kalau mau ngobrol interview kayak gini sama Babab. Soalnya udah banyak media gitu, udah banyak ya interview tertulis maupun video yang ngebahas karir Babab lah, kiprahnya gitu ya, komprehensif dari musik, aktivisme dan lain-lain gitu. Terus. Tapi saya mah mau nanya yang simpel aja sih, Bab. Masih suka teriak-teriak nggak di kuburan? Itu selesai di 2000-an ya. Coba kasih sudah selesai sebelum 2010-an. Coba ceritain dulu ke kawan-kawan apa tuh konteksnya. Aduh itu anjir. Enggak itu kayaknya nggak tahu ya, kayaknya beberapa anak Bandung juga ada ya tradisi mabok di kuburan. Oh, berarti mabok kayaknya di kuburan. Ada ya, banyak beberapa anak-anak itu yang zaman-zaman itu. Nggak tahu ya, setahu saya. Tapi emangnya tempat... Jangan mention name, tapi saya banyak lah, semua orang tahu kalau di Bandung tahun 2000-an itu kayak mabok-mabok di kuburan gitu. Oke. Tapi kenapa memilih kuburan, Bab, buat mabok gitu? Kenapa nggak tempat lain gitu? Nggak ngerti juga ya. Mungkin di mana-mana. Kalau di mana-mana berarti why not kuburan gitu maksudnya. Apakah karena suasananya lebih kondusif gitu, tidak ada gangguan gitu? Nggak tahu waktu itu, pokoknya pengen aja gitu, maksudnya kayaknya sepi gitu, maksudnya nggak ada yang ganggu saya kalau mabuk rese gitu, nggak ada yang diresein gitu, nggak sampai ada korban diresein gitu. Self awareness lah ya. Self awareness gitu, mau nyusahin batur jadi mungkin ya. Oke. Naon lah. Berarti itu udah selesai masa itu mah ya? Oh, udah selesai, udah lama itu. Mantap. Jeprutan kuburan mah. Yang lain lagi, Bab, maksudnya ya kan tadi yang teriak di kuburan mungkin gak banyak yang tahu juga gitu ya. Tapi ada juga nih yang kita dapat info lah. Jadi konon kan Babab memulai kiprah nge-rap lah ya, hip-hopan gitu. Ada satu cerita di mana Babab tuh ikutan kompetisi yang di McD kalau nggak salah.
Oh iya, itu kompetisi rap pertama di Bandung. Nah, ya itu kan. Kalau nggak tahu saya kalau Jakarta atau Indonesia, tapi kalau di Bandung itu kompetisi rap pertama. Oh, pertama. Pertama 93. 93 akhir, 93 ya 93 akhir. Nah, itu teh menang gak sih Bang? Enggak lah, kalah. Kalah. Udah jelas. Nah. Oke. Kalah jelas di semifinal kalah. Oh, tapi sempat melesat dia sampai semifinal gitu. Semifinal ya pas penyisihan masuk, terus kemudian masuk semifinal dan waktu itu nggak tahu pada waktu itu kata maksudnya kan zaman itu ya kan masih awam gitu ya, maksudnya parameter ngejudge untuk rap apa segala macamnya itu kan parameter ngenilainya juga mungkin masih absurd juga gitu ya. Nah. Saya di bandnya gara-gara pakai sendal jepit gitu. Nah itu saya mau nanyain itu sebenarnya. Itu kenapa Bang? Maksudnya? Ya maksudnya zaman itu maksudnya anjing ke-8 gitu pas waktu itu ya. Iya dibandingkan verse yang di speed gitu yang bla bla bla. Itu beda cerita zaman dulu mah gitu. Jadi kayak kompetisi pas zaman itu tuh kayak di kompetisi pada umumnya yang ada performance tuh bukan cuma performance kemudian kalian perform art secara artistik bukan, tapi kayak penampilan apa kayak gitu. Seperti itulah zaman dulu mah ya. Nggak tahu kalau sekarang gitu, tapi kayaknya udah enggak sih. Jadi emang ternyata kalahnya gara-gara visual ya, penampilan ya, visual. Sendal jepit saya ingat sendal jepit. Tapi emang dikasih tahu itu tebak kayak mana yang pakai sendal jepit kata kalahnya? Nggak tahu, saya lupa itu udah blur juga, itu udah hampir 30 tahun yang lalu atau anjir. Gelo ya. 93 udah blur banget ingetan, maksudnya seperti apa kemudian apa diperingatkan gitu ada rulesnya gitu lupa pisan eta. Tapi itu jadi pelajaran juga lah maksudnya mungkin kalau sekarang juga masih diaplikasiin ya kalau berkompetisi itu semua hal dipikirkan gitu tidak hanya dari dalamannya aja mungkin kemasan juga harus dilihat mungkin ya kalau berkompetisi. Ya kan waktu itu juga maksudnya ya model saya pikir pada saat itu maksudnya waktu pas ikut kompetisi rap itu saya pikir kayak rap battle kayak di Amerika di sana freestyle battle tapi bukan juga gitu. Ya tapi enggak. Ya pada saat itu yang intinya pengen ikutan. Sebenarnya ikutan kompetisi itu juga gara-garanya sih sebenarnya simple. Saya pengen kan waktu itu misalnya sangat jarang di Bandung kan. Hip hop tuh musik rap itu itu musik minoritas banget gitu. Cuma 1-2 orang gitu yang tahu gitu, yang kenal atau apalagi yang ngulik. Nah, harapan saya ketika kemudian ikut kompetisi itu tuh ketemu banyak orang lagi yang suka rap gitu. Looking for the sosmed juga bahasa zaman itu mana ada sosmed gitu. Jadi untuk ketemu orang yang punya interest sama tuh harus ketemu momennya. Nah, itu buat saya momennya itu gitu. Dan saya bersyukur kemudian ikutan itu gitu. Ketemu si Azi itu di situ. Si Azi Homicide di situ. Ketemu Lepek itu sih di situ, yang kemudian setelah kompetisi kita bikin Homicide segala macam. Maksudnya ada hikmahnya juga gitu. Berarti blessing in disguise ya, eleh aku pakai sendal ya. Enggak, itu bukan maksudnya saya enggak nyari itunya sih, saya lebih kayak pengen ketemu gitu, orang-orang gitu. Saya kayak si Aryan juga di situ. Oh iya, Aryan juga ikutannya sempat ya. Iya. Nah, itu menarik juga tuh. Ternyata Ucok Homicide dikalahkan oleh sendal ya. Bukan oleh keadaan, tapi oleh sendal dikalahkan dia. Itu jauh hari sebelum Homicide. Sebelum Homicide kayaknya. Oke. Ngomongin masih hip hop lagi, Bab. Ini yang menarik. Sebelumnya biar kalian nggak penasaran kenapa saya manggil dia Babab ya. Karena ya mungkin kalian mengenal dia sebagai Lord Cobra atau Ucok Homicide gitu. Tapi di tongkrongan mah Babab gitu. Enak manggilnya gitu, lebih di friendly gitu ya. Enakin. Ikut-ikutan anak-anak saya. Semuanya. Kan tapi bisa kalau ada yang nurus tunjung gimana Bab tiba-tiba nggak kenal tuh Bab gitu di jalan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau manggil apa saya juga nggak apa. Berarti kamu kalau ingin meluluhkan hati Ucok Homicide panggil aja jalan Bab gitu ya. Nggak apa-apa. Pakai maneh juga nggak apa-apa kalau saya mah. Edas. Proletar mah nih. Udah biasa di Bandung aja. Oh pasti dong. Bang masih hip hop lagi lah dikit ini mah. Ini dari satu apa ya bukan penasaran sih lebih kayak orang teh waktu mengamati kiprah Babab di berbagai karya gitu. Moniker Babab tuh bagus-bagus moniker yang nama-namanya gitu. Ada Morg Vanguard, ada Rigor Mortis gitu, Homicide, Bars of Death gitu. Oke. Itu teh saya sebagai anak sastra gitu yang kuliah sastra dulu jarang ada nemuin persona yang menggunakan moniker yang bagus gitu, maksudnya pemilihan diksi sama leksimnya teh. Nah, Babab tuh itu terinspirasi dari mana sih bisa kayak alus sih juga pakai kata iya ya kedengaran orang gitu. Basically mah sebenarnya mah apa ya kayak hip hop tuh moniker tuh sesuatu yang sangat wajar pada apalagi kalau sekarang gitu. Kalau sekarang justru kayak kebalikan orang-orang tuh kayak di hip hop tuh udah mulai pakai nama asli gitu. Semenjak ada Obi Trice apa kemudian
kesininya udah pakai nama asli. Tapi pada zaman dulu tuh orang tuh harus punya nickname gitu, kayak Cakdi gitu apa gitu, Ice T, Flavor Flav gitu, Flavor Flav gitu. Nah waktu itu saya cari yang cocok-cocokan aja gitu maksudnya, tapi apa istilahnya representatif sama saya pada saat itu, saya nggak mikir panjang pada saat itu tuh, karena waktu itu bikin grup Homicide gitu, Verbal Homicide gitu, tapi dipendekin jadi Homicide. Terus saya pakai anjing, gue tuh mau Vanguard aja gitu, ada identikan gitu, sama-sama gitu. Hal-hal yang sepele dan gak penting sih sebenarnya, cuman ya kayak anjing keren nih kayaknya tuh, kayak gitu kan zaman dulu kan gitu. Anak-anak mah kalau bikin kayaknya bikin grup kayaknya namanya ini keren pisan gitu, kayak gitu aja sih sebenarnya. Sisanya sih sebenarnya nggak ada yang apa istilahnya, nggak ada yang saya mikir sampai semedi untuk dapat nikah, enggak. Itu cuma kayak ngobrol gitu sama si Azi gitu apa segala macem pas lagi minum-minum apa anjing ini keren kayaknya gitu. Gitu. Berarti emang nggak ada proses kayak pencarian nama gitu, mulai Ya, kamus gitu. Seingat saya enggak sih. Seingat saya enggak. Jadi misalnya kayak itu ya kayak terlintas aja gitu. Seingat saya mungkin. Tapi mungkin ada beberapa kosakata yang mungkin pada irisannya pada saat itu saya lagi intunya gitu loh ke situ gitu. Kayak saya ingat mungkin kalau Vanguard itu kayak pas zaman kayak mulai ngenalin wacana kekirian Marxisme Leninisme gitu, kayak kepeloporan Partai Rakyat, pelopor Vanguard gitu kayak gitu-gitu. Jadi tapi diselengin jadi kayak ke kamar mayat gitu ya, pasca pembunuhan Homicide tentunya gitu, kayak ini kayaknya keren nih kayaknya gitu kayak gitu. Jadi sebenarnya kosakatanya saya yakin ada irisan dengan diksi atau pengetahuan pada saat itu yang pas lagi saya sedang intunya gitu kayak gitu. Kayaknya sih ingat saya gitu. Tapi sejauh ini Bapak ngerasa cringe nggak dengan pemilihan nama itu? Kan ada nih orang yang kayak itu nyeselnya pakai ngaran eta bala. Pernah nggak? Pas waktu itu juga nama Homicide itu udah cringe banget sebenarnya pas zaman itu ya sebenarnya. Cuman ya seperti yang saya pernah bilang juga jadi pernah diwawancara juga. Itu gimana? Itu si Lepe yang dapatnya. Jadi kayak karena saya members terakhir itu yang paling terakhir datang gitu, saya nggak bisa protes dong, maksudnya itu udah jadi namanya. Jadi saya nggak enak lah protes, nggak semua datang terakhir gitu, anjing protes gitu ngaran ya udah gitu. Itu sebenarnya cringe banget nama tuh anjing Homicide naon sih anjing. Tadi saya yang verbal homicide gitu kayak tadinya kan verbal abuse, ada band hardcore verbal abuse gitu kayak verbal homicide. Tapi dipendekin verbalnya dihilangin tuh jadi cringe banget gitu. Anjing kayak gini gitu. Pembunuhan. Tapi ya it's what it is lah. Iya. Ngomongin Homicide dikit, Bab pernah ngerasa ini enggak apa? Bosan gitu kalau nggak jengkel ditanyain comeback we Homicide kapan? Udah lewat kesalnya. Oh, tapi sempat ada. Ada sempat. Pas kayak 5-10 tahun sesudah bubar gitu, kayaknya saya ada 5 tahun sesudah bubar lah. Saya capek ditanya anjing ini. Tapi sudah 5 tahun kemudian kesananya kayaknya udah biasa udah. Oh, embracing lah ya gitu. Ya udahlah, udah ketawa-ketawa. Dulu sempat kesel ya. Sempat yang anjing. Semuanya tuh dibawa baper ditanya gitu teh anjing. Karena waktu itu berakhirnya juga kan pada saat itu Homicide agak aneh ya. Maksudnya buat saya nggak nyaman gitu. Uncomfortable gitu pas pada saat itu gitu, yang nggak nyaman gitu berakhirnya gitu. Jadi buat saya ada kekesalan sendiri pada saat itu gitu. Jadi kalau ketika ditanya lagi Homicide anjing apa sih lah, gue udah mau bikin album solo nih, nggak apalah gitu kayak gitu maksudnya. Tapi lama-lama mah nggak udah beyond itu. Nerimo lah ya sekarang mah. Iya udah. Jadi sekarang berdamai. Asik, berdamai dengan diri sendiri aja. Jadi sekarang mah kalau ada yang nanya kapan comeback Homicide, mual gitu ya. Biasa aja we gitu. Udah itu udah yasinan dari tahun berapa gitu. Ini bahasa soal Homicide juga, Bab. Jadi ya mau nggak mau emang sosok Babab teh sama Homicide ya udah jadi satu entitas yang lekat lah ya gitu. Maksudnya apa yang telah dilakukan sama Homicide gitu. Tapi ini bukan maksud maksud kayak memancing kesombongan Babab atau riaknya Babab gitu ya. Sebenarnya kalau sebagai MC di hip hop itu harus sombong. Oh gitu ya? Itu udah wajib. Treat yang wajib. Mana ada MC yang nggak sombong? Oh nggak ada yang sombong ya? Gitu? Nggak ada. Kalau ada orang nanya ke saya lirik saya bagus, paling bagus. Tapi benar tuh bisa disombongin sih. Itu bragadosio kalau di hip hop. Oke. Ya, lu harus bragging. Itu udah nature-nya. Berarti yang tadi direvisi ya? Direvisi aja itu. Kalau harus sombong dan ria gitu ya. Kenapa Babab melihat kayak
Homicide ini berkesan buat banyak orang, Bab, sampai sekarang. Padahal udah lama, karirnya udah jauh gitu, bubarnya juga. Kenapa sih menurut Bapak? Nggak ngerti ya. Itu satu hal yang saya nggak pernah pikirin juga sih sebenarnya. Maksudnya yang saya lakuin tuh biasanya one moment at a time gitu. Ini udah beres, saya udah lanjut. Ini udah beres lanjut gitu. Meskipun kemudian ada recall apa segala macam, pasti ada esensi, ada irisannya dengan apa yang saya lakukan hari ini gitu. Kayak kenapa sih di reissue lagi Homicide misalnya kayak gitu. Itu ada alasan kenapa kemudian saya nge-reissue itu gitu. Kayak gitu-gitu. Itu bukan sesuatu yang saya pengen kayak recall buat nostalgia atau apa, dan jadi saya nggak pernah ngelihat itu gitu. Jadi kayak pada saat itu juga nggak mikir yang macam-macam. Misalnya pas tahun 2007 itu bikin final pertama Homicide. Itu bikin di US, label US. Dan kemudian dijual di sini itu saya 150 keping. Oke. Nah, 150 keping. Itu kayaknya 2 tahun nggak habis kayaknya. Anjir. 2 tahun gitu nggak habis. Homicide loh itu ya? Iya pada saat itu 2007 gitu, 2007, 2008, 2009, kayaknya 2011, 2010, 2011 baru habis gitu. Katakanlah seperti itu. Nah kemudian 2013 nge-reissue itu saya pertimbangannya juga bukan karena kemudian anjing bakal laku, enggak, karena saya tahu vinyl yang sebelumnya yang split sama MC Homeless yang putih itu lama banget. Jadi ketika mau di-reissue itu cuman karena emang pengen, dulu saya pernah punya mimpi, saya, Kiki, Lepe, Azi itu punya rilisan dibikin vinyl gitu. Jadi ya anjing ini waktunya yang tepat. Udah ada sosmed, udah ada email-emailan, udah ada apa, udah gampang bikin vinyl gitu, bikin di luar negeri itu kirim sini segala macam. Nggak gampang, tapi lebih mudah. Gitu. Lebih mudah. Nah pertimbangannya itu, dan kemudian ketika dijual kemudian 5 menit habis, itu saya di luar dugaan gitu. Maksudnya bukan karena emang anjing. Kemudian saya juga nggak ngerefleksi kemudian di riset kenapa ya apa enggak, udah laku, udah bagus. Ini duitnya kayak gini, ini kesiniin, ini kemudian donasi buat ini buat itu. Beres gitu, maksudnya udah urusannya sampai situ doang gitu. Ya bagus kalau misalnya cepat habis gitu, kayak gitu. Jadi ada effort penggalangan dananya juga cepat gitu. Kayak gitu, udah beres, sesimpel itu. Tapi sebenarnya nggak ada sisi artistik ataupun sisi kreatif lah gitu yang Bapak lihatnya Homicide punya ini nih yang berkesan sampai hari ini gitu. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Ya seperti yang saya bilang dulu, kayak dulu tuh kayak apa ya? Bikin Homicide itu juga lebih kayaknya sama kayak anak-anak sekarang ya. Cuman konteksnya kalau dulu kayaknya lebih urgent lagi, urgensinya lebih edan lagi karena kesempatan dan akses dan privilege untuk itu susah banget. Kalau sekarang kalian mau jadi diri sendiri itu akan lebih mudah gitu daripada ketika tahun 90-an yang akses dan segala macamnya gitu. Ketika kita mau bikin pun kita nggak ngarap banyak untuk anjing nih bakal laku apa, karena kita yakin ini kita musiknya juga sangat-sangat segmented. Even untuk hip hop. Hip hopnya udah segmented, kemudian hip hopnya kita lebih segmented lagi gitu, sub genre gitu kayak dia. Kalau itu cuman ada yang dengerin tetangga kanan kiri, ya udah teman kanan kiri juga nggak ada masalah gitu. Jadi saya nggak ada ekspektasi atau kemudian harus apa. Dan ketika di kemudian hari kemudian itu lebih relevan buat orang, ya saya ya itu cuman bonus gitu. Kayak gitu. Tujuan utamanya kemudian bikin berekspresi yang saya pengen itu udah selesai kayak gitu. Kayaknya itu akan tetap berlaku untuk anak-anak sekarang, untuk yang mencoba untuk nerobos batas-batas itu gitu, asumsi apa segala macam. Kayaknya itu akan bakal seperti itu ya. Oke, sekarang ngomongin ini Bab. Yang paling dikenal lah sekarang moda usaha Pak Bab ya. Grimlock Records. Oke. Nah, si Grimlock ini yang saya lihat sih sejauh ini secara mungkin penggarapan bisnisnya ya, si moda bisnisnya tuh masih old school lah gitu, sama barudakan. Kalau dilihat dari kasat mata ya, maksudnya kayak masih merilis fisik gitu kan, cara tektokan sama roster dan gimana gitu. Tapi babaknya apakah memang akan selama ini bakal kayak gitu terus nggak si Grimlock tuh diproyeksikannya, atau bakal nanti suatu saat nyari moda yang lebih profitable tanda kutip untuk Grimlock? Kalau ngomongin profitable mah kayaknya sekarang juga harus profitable, gimana bisa sustainable kalau nggak ada profit. Maksudnya kalau konteksnya profit ya. Kita bukan kerja bakti juga. Ada labor gitu. Ada labor harus dibayar. Kawan-kawan kerja. Kawan-kawan punya anak, kawan-kawan nyekolahin anak, kawan-kawan harus bikin dapur tetap ngebul dan lain sebagainya. Itu harus ada profit, itu udah jelas. Cuman kalau mesinnya tadi konteksnya old school, mungkin itu yang kita pahamin gitu. Kita nggak tahu cara baru itu seperti apa. Pernah diajarin gitu sama temen gitu, kayak ini digital engagement apa? Kita ngerti. Oh pernah Bab? Oh pernah nih kayak gini. Nanti kalau digital itu begini-gini, nggak ngerti karena emang
yang kita pahamin aja dulu kita kayak Oke, gitu. oke. Rilis tuh seperti itu gitu. Lebih baik kita ngelakuin yang kita pahamin dan kemudian sikat 100% daripada yang kita nggak tahu tapi setengah-setengah. Kayak gitu sih prinsipnya. Nanti suatu saat kita tahu lagi yang metode-metode lain yang kayaknya bisa menarik, kayaknya ya why not sih? Kita bukan tertutup juga sama metode-metode lain atau moda-moda produksi lain atau cara distribusi lain dan lain sebagainya. Selama kita bisa mempertahankan keotonoman kita, pas segala macam, itu kayaknya itu cuma teknis gitu. Tapi pernah dicoba berarti kayak ada metode baru nih gitu, dicobain ke Grimlock kayak ya tadi Pernah, digital termasuk gitu. upload digital, pernah. Oke. Meskipun sekarang udah enggak, kita bukan fokus utama lagi, tapi kita pernah nyoba, ada rentang waktu setahun 2 tahun nyoba dan hasilnya enggak seperti yang kita perkirakan gitu, karena kita nggak paham juga kan, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya ya udah kita nggak fokus lagi di situ. Nanti energinya habis di situ maksudnya. Lebih baik kita energinya ke yang kita pahamin aja lah gitu. Terus digas 100% di situ gitu, kayak gitu. Kalau dari segi ini apa? Stratcom, strategi komunikasi gitu. Apakah Grimlock tipe label yang ya bikin content plan, misalnya mau rilis bulan ini, kita bikin teasernya, bikin campaign-nya dulu, kayak gitu nggak Grimlock? Iya dan nggak iya, dalam artian namanya promosi tetap dilakuin. Kayak kita bahas zaman harder itu ada flyer, ada apa, kita gantinya flyer itu sosmed gitu aja. Tapi kita nggak kayaknya kalau orang-orang tuh serius banget bikinnya gitu, kayak per single di breakdown tema apa segala macam, kita nggak sampai segitunya gitu. Kayak gitu aja cuman flyer, nanti ada rilis digital tanggal segini, ada rilis fisik tanggal segini, nanti tuh ada bonus ini di ininya, kayak gitu-gitu doang gitu. Nggak ada kayak breakdown, oke, single ini temanya ini apa segala macam. Satu single tuh bisa kayaknya 10 postingan gitu. Enggak kayak gitu. Kita nggak punya konten yang seperti itu. Jadi kayak ngeganti flyer zaman dulu aja sih gimana gitu. Tapi dari roster sendiri pernah ada yang kayak ngajuin itu nggak ke Bab? Misalnya, Bab, orang mau bikin ini deh gitu buat rilisan orang gitu. Sejauh ini ada, tapi kayaknya nggak gitu-gitu amat juga. Standar lah gitu. Kayak misalnya Forgotten mau bikin video making album, proses album gitu, making of album Silalatu gitu, itu ada, mereka bikin kayak gitu. Tapi kayaknya nggak sampai yang kayak gimana juga sih. Nggak sampai kayak dibikin schedule-nya, oke, seminggu ini kayak nggak sampai kayak gitu. Jadi emang ya udahlah dilakuin yang sebisanya aja gitu ya, yang memang dipahami sekarang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin bisa dilakukan. Ya? Kalau misalnya sekali lagi, kalau itu bisa memudahkan kawan-kawan, why not gitu. Kalau itu bisa bikin kemudian efisien dan kemudian buat kawan-kawan banyak benefitnya dan ya, hemat energi, yang terutama energi, karena buat kita krusial. Energi itu kalau ngabisin energi di sini terus kemudian hasilnya nggak efektif, buat apa juga gitu, kayak gitu. Itu aja sih. Menarik juga nih Grimlock ya, ternyata ada approach untuk lebih modernisasi ya secara marketing. Iya, kita nggak, intinya kita nggak tertutup sama hal-hal baru gitu, enggak. Kita selalu, cuman karena gaptek aja sih biasanya. Lain orang ngomong. Baru lapisan itu mah. Ngomongin Grimlock lagi Bob. Terus yang menarik dari Grimlock teh, rosternya teh masih satu benang merah lah secara genre sebenarnya. Ada hip hop, ada hardcore punk kayak gitu. Tapi Bapak pernah nggak ada kayak obrolan baru jika kita kudu nyobain expand genre deh, pernah nggak? Secara langsung nggak langsung obrolan seperti itu selalu ada ya. Maksudnya kita nggak tertutup sama. Tapi kita selalu punya ada kayak intuisi buat kayaknya ini masuk buat kita gitu, ini enggak gitu. Parameternya apa sih biasanya kayak gitu? Kesukaan aja gitu, kesukaan rata-rata barudak gitu kayak meskipun saya nggak bisa ngegeneralisir, tapi kayak misalnya kayak modern metal kayak gitu saya nggak dengerin gitu. Saya tanya si Iwan, si Feby juga nggak dengerin gitu, kayak tanyain semua anak-anak gitu kayak rata-rata nggak juga gitu. Circle di Grimlock itu rata-rata nggak. Kayak apalagi ya, hardcore, metalcore gitu yang 2 bar pertama growol terus 4 bar kemudian nyanyi gitu. itu saya emang nggak dengerin, bukannya nggak apa-apa, bukan itu jelek, itu buat buat selera lah itu. Tapi kita nggak dengerin itu gitu kayak gitu. Ada beberapa hal lagi, ada banyak kayak model beberapa subgenre hip hop yang kita nggak dengerin juga ada gitu. Yang saya kasihin ke si Iwan itu pasti nggak akan mau gitu, si Iwan juga gitu kayak gitu misalnya. Ada yang kita sama-sama suka, ada yang kita berdebat gitu. Anjing gua suka, berapa ini kayaknya kurang, kayak itu ada juga, yang namanya juga kolektif ya, artinya pasti ada hal-hal seperti itu. Tapi pasti mostly 80% kita kayaknya, karena gini, itu bakal terselesaikan, kenapa kemudian bersoal benang merah dan lain sebagainya, itu terselesaikan karena kita fokusnya itu regional, Bandung gitu.
Karena kita di Bandung, kita tahu scene Bandung, kita tahu barudak Bandung gitu, perkembangan ini itu gitu. Jadi kayaknya ada hal-hal yang di-shortcut. Oke. Jadi istilahnya nggak ada itu yang departemen ENK itu nggak ada. Nggak ada scouting gitu. Nggak ada scouting karena kita nonton ini, anjing tadi malam melihat nggak sih ini, oh mantep mainnya gitu, bagus, oh ya si ini gitu. Kamu lihat nggak kemarin di pas battle si Flyzad, nih bagus pisan. Oke, orang beki si Flyzad. Itu jadi kayaknya beres di situ gitu. Nggak ada yang namanya submit demo, kita nggak terima submission. Itu sampai sekarang saya masih tetap merasa berdosa. Ketika ada demo submission kita nggak sempat balas karena banyak banget gitu. Dan memang dari awal kita nggak ada demo submission, nggak ada. Mekanisme kita untuk menikmati musik, mengkurasi dan lain sebagainya bukan demo submission. Tapi kalau memang seandainya banyak submission ya, contohnya kita tadi Bapak ngomong, berarti minat para musisi dan band ini tuh gede ya untuk masuk ke Grimlock gitu, punya daya tarik tersendiri berarti. Grimlock buat Mungkin mereka. ya, saya juga aneh apa. Itu menarik juga tuh. Nah, sih anjir udah label miskin lah tuh. Ya gila aja. Iya serius, jadi nggak ada. Coba tanya sama kawan-kawan yang pernah dirilis. Jadi pernah ada yang kaya dari rilisan di Grimlock seperti apa gitu? Enggak juga gitu, bukan. Oke. Berarti ini lumayan terbuka lah, terkuak ketabirnya tadi. Berarti secara kurasi roster itu mah gimana personal ternyata ya, gimana sukanya gitu. Submission ada seperti tapi nggak diurusin lah ngomongnya lah, nggak diurusin semua enggak. Itu kalau di sekaligus saya minta maaf ya buat kawan-kawan yang submission nggak sempat dibalas. Itu bukan sombong atau apa, karena energi kita nggak banyak gitu. Orang-orangnya juga di Grimlock cuma 5-6 orang gitu. Jadi ada udah ngurusin ada pos-pos masing-masing dan segala macam nggak ada. Kenapa salah satu kita memutuskan untuk nggak ada demo submission? Kita nggak ada energi untuk itu. Gitu. Sistem kurasi dan apa segala macam itu datang dari nangkring, dari ngobrol, dari apa segala macam kayak gitu. Datang ke gigs, nonton kayak gitu. Nah kalau ya tadi balik lagi ke expand musik lah gitu. Tapi dari submission itu kalau nggak dari tongkrongan Baba pasti kan nonton musiknya eklektik lah, Bab. Nggak cuma musik yang itu aja gitu. Nggak nonton ke acara hardcore atau acara hip hop unggul gitu, katakanlah. Nggak eklektik juga, anak-anak nonton Metrosis kok. Iya kan berarti berbagai genre kan maksudnya itu gitu. Nah dengan scope Bandung misalnya gitu dan pengalaman Baba ke gigs apa, ke acara apa, pastilah pernah lihat kayak band yang di luar si benang merah Grimlock gitu. Misalnya, oh ya band folk ya halus gitu. Kalau enggak, oh ya. Ya. Ada band popang bagus gitu. Ya, saya untuk kemungkinan untuk itu. Dari dulu tuh saya juga pengen ngerilis folk yang kalau masuk banget gitu. Itu pernah ada dan kemudian berhenti orangnya gitu. Ada pernah yang bagus banget kita tuh pengen tinggal di poles dikit lagi jebret anjing IP edanan. Gitu maksudnya gitu. Buat at least buat kita gitu. Ini bakal ngasilin karya yang cukup jadi milestone gitu. Jadi kayak bikin folk tapi politis, tapi juga kemudian sangat-sangat personal gitu, anjing bagus banget. Cuman ya berhenti tengah jalan orang. Kayak gitu ada. Kita nggak nutup kemungkinan untuk itu. Kita cuma cari kayak apa ya, irisannya aja yang kita yang dapatnya apa gitu kayak gitu. Nanti suatu saat ada paduan suara yang masuk, ini ada masalah juga gitu. Grup paduan suara ya kalau misalnya keren, anjir, why not gitu maksudnya. Gitu. Nah ini kalau tadi tuh ada satu kata dari Babab, ada ini bisa dibilang kepentingan politis juga ya, berarti Grimlock punya satu parameter itu kan, dia punya message gitu yang dia nyanyiin dari segi karya. Ya, kayak gitu. Iya. Meskipun kadang-kadang nggak juga, tapi iya. Oke, ya kayak Crowbar kan itu kan sebenarnya sangat kasual sekali bahasannya gitu kan, Crowbar aja gitu. Ada beberapa yang malah instrumental. Iya. Nah misalnya nih nanti suatu saat Babab nonton gitu ya, ada ya band popang atau melodic punk gitu. Halus, Bapak tuh beuki musiknya cegeuna propagandi gitu atau anti-flag gitu. Tapi secara muatan konten nggak Grimlock banget itu gimana? Bakal ada proses diskusi, iya orang daiki ngesain si iya gitu. Ada nggak momen kayak gitu? Bakal terjadi nggak? Kayaknya ada ya. Kayaknya untuk beberapa konteks itu udah pernah dilakukan juga. Dalam beberapa konteks yang saya bukan memaksakan perspektif, bukan, tapi kayaknya kalau lu tertarik, nih gue ada ide sedikit diginiin, tertarik gak gitu, kayak gitu aja. Oke. Dan itu bukan nggak harus politis ya, maksudnya nggak harus faktornya tuh anjing harus politis, bukan soal itu, lebih kayak ini nih kalau lu jalanin, kalau lu tambahin flavor yang seperti ini gitu, anjing mana teh edan gitu, kayak gitu tingkat mana teh edan pisan gitu. Sekali lagi saya ngasih contohnya Flyzad. Flyzad saya tahu misalnya pas battle kayak gimana dan kemudian saya dengerin lagu-lagunya dan kemudian anjing, Zad kalau bisa lu ngurapnya kayak gini, bukan saya pengen ngatur, cuman nyobain gitu, kita sama-sama ngetes gitu, prosesnya tuh gitu. Kalau jelek pun kalau dia nggak suka dengar masalah gitu, kayak gitu. Saya bukan maksain selera estetika saya, tapi cik tes ya, halus tuh gitu maksudnya. Persis kayak waktu awal-awal Crowbar.
Oke. Awal-awal crowbar itu dia nge-rapnya cepet. Hmm. Anjing, kan suara crowbar tuh udah nasal yang mengganggu gitu ya. Screechy gitu. Kebayang kalau nge-rap cepet itu kayak Mickey Mouse. kayak Speedy Gonzales gitu. Annoying gitu. Coba lu anjing nge-rapnya pelan gitu. Kayak gitu maksudnya. Dan itu dilakukan bagus gitu anjing. Udah beres gitu. Ada hal-hal seperti itu yang dalam prosesnya karena kita teman, karena kita jadi nggak no hard feeling juga, nggak ada yang tersinggung juga gitu maksudnya. Jadi sama sekarang kayak ngasih input pemaksaan juga gitu, bukan. Kita sama-sama eksperimen loh gitu. Karena saya juga belajar loh gitu. Saya jadi produser juga bukan gara-gara anjing aing jago ente, kita aing diajar gitu maksudnya gitu. Gitu maksudnya. Berarti emang masih dilakukan secara diplomatis lah semua proses itu gitu kan? Iya, demokratis. Demokratis. Ya, Grimlock adalah label yang demokratis. Wah, ngeri. Episode ini disponsori oleh Downtown Market.